Sehingga kalau saja sumbangan 20.000 US dollar itu betul ya diberikan kepada organisasi yang disebut sebagai HASI, sekiranya itu betul, maka di sini Partai Gerindra bisa dikualifikasi sebagai telah memberikan sumbangan kepada pihak asing. Partai Gerindra patut diduga sudah terlibat dalam aktivitas sumbangan ini dan berpotensi Partai Gerindra bisa dibekukan oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Kalau saya jadi Prabowo, udahlah tabokin aja nih orang. Kepercayaan Menteri Pertahanan, kok begini rekam jejaknya? Muka jelek, nggak apa-apa. Tapi kalau jejak digital terkait terorisme, ini mau bilang apa? Artinya, bukti bahwa Fadli mensupport organisasi teroris ini, itu clear. Jadi, ini pasti, bukan pasti sih, setidaknya ini bisa menjadi pintu masuk Densus untuk melacak ke depan. Jadi mestinya ini nggak bisa main-main nih Densus nih, harus terus dilacak dan dikembangkan. Kemana, apakah benar keterkaitannya cuma sumbangan atau dan lain-lain, kita nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu apa yang membuat Fadlizon kelihatan begitu benci kepada Densus 88 yang sedang berjuang memerangi terorisme di negeri ini. Kebencian dan keinginan kuat Fadlizon terhadap Densus 88 inilah yang membuat banyak orang berpersepsi dan menduga apa peran Fadlizon dalam banyak aksi terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh jamaah Islamiyah. Apakah memang Fadlizon hanya ingin mendapat suara dari mereka saja sebagai bagian dari permainan politik identitasnya, ataukah ada yang lebih besar daripada itu? Meminta kepada bapak-bapak aparat kepolisian agar supaya manusia bernama Fadlizon ini diselidiki lebih jauh rekam jejaknya, dan kalau terbukti Fadlizon ini terafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris, maka demi rakyat, demi bangsa dan negara, tindak tegas Fadlizon, tangkap Fadlizon. Jika benar-benar terbukti bahwa Fadlizon ini terafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris. Dugaan keterlibatan Fadlizon dengan organisasi HASI Petrus Celestinus. Jika terbukti, Gerindra bisa didiskualifikasi. Praktisi hukum dan koordinator Perekat Nusantara Petrus Celestinus kembali mempermasalahkan hubungan Fadlizon dengan organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI, salah satu bagian jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Dugaan keterlibatan Fadlizon mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seseorang yang diduga aktivis HASI. Petrus menegaskan jika terbukti benar, politisi kelahiran Jakarta tersebut akan menghadapi dua persoalan serius. Pertama, Fadlizon adalah pimpinan Partai Gerindra dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Jika terbukti Partai Gerindra bisa didiskualifikasi karena telah memberikan sumbangan kepada pihak asing, ujar Petrus dalam keterangan resmi pada Kamis 25 Maret. Menurut Petrus, Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa partai politik dilarang memberikan sumbangan kepada pihak asing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Partai Gerindra patut diduga sudah terlibat dalam aktivis sumbangan ini sehingga partai tersebut bisa dibekukan oleh pemerintah, ucap Petrus. Praktisi hukum tersebut mengatakan hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Persoalan kedua menurut Petrus adalah Densus 88 sudah punya cukup alasan untuk melakukan upaya paksa kepada Fadlizon dengan mengungkapkannya dan melakukan pemeriksaan selama 14 hari. Densus pernah melakukan itu terhadap Munarman. Namun sudah 2-3 hari terakhir ini kami belum melihat langkah-langkah Densus 88 yang mengarah kepada Fadlizon, tambahnya. Koordinator Perekat Nusantara tersebut juga berharap cepat atau lambat Densus 88 segera mengambil langkah guna membuktikan isu yang beredar dan juga memosisikan Fadlizon bisa mengklarifikasi secara objektif.